Seperti yang terjadi di Gunung Leuser, sebuah pendakian yang awalnya penuh kebahagiaan berakhir pilu. Halo guys, selamat datang di channel Lestari Fleet. Di video pertama ini, aku bakal ngajak kalian masuk ke sebuah cerita misteri yang penuh tanda tanya. Perjalanan yang gak semua orang bisa pulang untuk menceritakannya. Banyak orang mendaki gunung untuk mencari kebahagiaan, melepas penat, traveling, atau sekedar hobi. Tapi di balik itu, gunung itu selalu punya sisi lain. Medan yang berat, cuaca yang tak terduga, dan batas kemampuan manusia bisa mengubah perjalanan jadi pertaruhan hidup dan mati. Seperti yang terjadi di Gunung Leuser, sebuah pendakian yang awalnya penuh kebahagiaan berakhir pilu. Seorang pendaki harus mengakhiri langkahnya di sebuah ketinggian, hingga akhirnya dimakamkan di dekat puncak. Dan dari sanalah cerita ini dimulai. Kronologi pendaki meninggal di Gunung Leuser hingga dimakamkan di dekat puncak. Pada tanggal 14 April 2026, kabar duka datang dari dunia pendakian Indonesia. Seorang pendaki asal Binjai, Sumatera Utara bernama Krisbiantoro meninggal dunia saat melakukan pendakian di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh. Peristiwa ini menjadi perhatian banyak orang, bukan hanya karena kejadiannya terjadi di salah satu gunung paling liat di Indonesia, tetapi juga karena keputusan yang akhirnya diambil oleh tim evakuasi dan keluarga korban. Jenazah Krisbiantoro akhirnya dimakamkan di kawasan Kem Lapangan Bola dekat puncak Gunung Leuser. Berikut kronologi lengkap kejadian tersebut. Krisbiantoro melakukan pendakian bersama rombongan berjumlah 13 pendaki serta 2 orang pemandu. Pendakian dimulai pada tanggal 31 Maret 2026 melalui resort Kedah di Kabupaten Gayo Loes, Aceh. Perjalanan tersebut direncanakan berlangsung selama 10 hari dengan target puncak Gunung Leuser sebelum kembali turun. Namun saat perjalanan turun dari puncak, kondisi darurat terjadi. Peristiwa tersebut terjadi sekitar Kamis 9 April 2026 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Meski rekan pendaki sudah mencoba memberikan pertolongan pertama, nyawa Kris tidak dapat diselamatkan. Kuat dugaan, korban mengalami hipotermia, kondisi berbahaya ketika suhu tubuh turun drastis akibat paparan suhu dingin dalam waktu lama. Setelah laporan kejadian diterima, pihak Taman Nasional Gunung Leuser langsung berkoordinasi dengan Basarnas, kepolisian, serta tim SAR untuk melakukan evakuasi. Namun, medan Gunung Leuser dikenal sebagai salah satu jalur pendakian paling berat di Indonesia. Dari lokasi kejadian hingga pintu rimba saja, perjalanan diperkirakan memerlukan waktu 4 hingga 5 hari berjalan kaki. Artinya, proses evakuasi tidak bisa dilakukan dengan cepat. Selain itu, lokasi kejadian berada jauh di kawasan hutan lebat yang terkenal jalurnya panjang, medannya terjal, serta kondisi cuaca yang sangat sulit diprediksi. Untuk sementara waktu, aktivitas pendakian di Gunung Leuser juga ditutup demi keamanan proses penanganan kejadian tersebut. Dalam perkembangan terbaru, jenazah Krisbiantoro akhirnya dimakamkan di lokasi Kem Lapangan Bola di dekat puncak Gunung Leuser. Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan rapat koordinasi antara pihak keluarga, pihak Taman Nasional, kepolisian, TNI, Basarnas, dan lain-lain. Kakak kandung almarhum Priyonoto secara resmi menandatangani surat persetujuan tersebut.
untuk melakukan pemakaman di lokasi atas gunung. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan keselamatan tim evakuasi. Tim yang berada di lokasi kemudian diarahkan untuk melakukan proses pemakaman di kawasan tersebut. Banyak masyarakat bertanya, mengapa jenazah tidak segera dievakuasi turun? Sebagian bahkan mempertanyakan, kenapa evakuasi tidak dilakukan menggunakan helikopter? Padahal kenyataannya, Gunung Leuser bukan gunung yang mudah dijangkau. Gunung ini berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, salah satu hutan hujan tropis terakhir di Asia Tenggara yang masih sangat alami dan liar. Selain itu, Gunung Leuser juga dikenal memiliki tingkat kesulitan tinggi dalam klasifikasi medan pendakian. Kawasan ini sering disebut berada pada kategori level 5, yang berarti medannya termasuk salah satu yang paling berat di Indonesia. Ada beberapa faktor yang membuat evakuasi sangat sulit, antara lain, yang pertama, medan pendakian sangat panjang. Pendakian Gunung Leuser terkenal memiliki jalur yang sangat panjang. Untuk mencapai puncaknya saja, perjalanan bisa memakan waktu hingga 7 sampai 10 hari. Artinya lokasi kejadian berada sangat jauh dari akses bantuan. Yang kedua, hutan Leuser sangat lebat, berbeda dengan banyak gunung di Jawa. Jalur Leuser didominasi oleh hutan hujan tropis yang sangat rapat. Vegetasi yang lebat membuat pencarian lokasi atau pendaratan helikopter menjadi sangat sulit. Bahkan, membuka area pendaratan saja bisa membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, cuaca gunung sangat tidak stabil. Di ketinggian lebih dari 3.000 meter, kondisi cuaca dapat berubah dengan cepat. Kabut tebal, angin kencang, serta hujan deras sering terjadi tanpa peringatan. Dalam kondisi seperti ini, penerbangan helikopter sangat-sangatlah beresiko. Yang keempat, prioritas keselamatan tim SAR. Dalam operasi SAR di seluruh dunia, ada satu prinsip utama, yakni keselamatan tim penolong merupakan prioritas tertinggi. Memaksakan evakuasi medan yang berbahaya justru dapat menimbulkan korban tambahan. Karena itulah, keputusan pemakaman di lokasi dianggap sebagai langkah paling aman. Pertanyaan yang paling sering muncul di media sosial adalah, kenapa tidak pakai helikopter? Beberapa relawan dan pihak yang memahami kondisi Gunung Leuser menjelaskan bahwa penggunaan helikopter tidak semudah yang dibayangkan. Sebelum helikopter bisa mendarat, harus dilakukan survei lokasi pendaratan terlebih dahulu. Hal yang perlu dipastikan antara lain titik koordinasi landing, kondisi angin, kondisi kabut, luas area, serta keamanan medan di sekitarnya. Di Gunung Leuser, area terbuka yang cukup untuk pendaratan helikopter sangat terbatas. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang sering berubah mendadak. Tanpa survei yang matang, helikopter justru beresiko mengalami kecelakaan. Akhirnya, setelah mempertimbangkan seluruh resiko, keluarga korban mengambil keputusan yang sangat berat. Mereka menyetujui agar Kris Biantoro dimakamkan di lokasi terakhirnya berada, yaitu P Lapangan Bola Gunung Leuser. Keputusan ini diambil demi keselamatan semua pihak yang terlibat dalam evakuasi. Banyak pendaki yang memahami betapa beratnya keputusan tersebut, karena Gunung Leuser memang dikenal sebagai salah satu gunung paling sulit di Indonesia. Kabar meninggalnya Kris Biantoro meninggalkan duka bagi keluarga, sahabat, dan komunitas pendaki Indonesia. Kini beliau telah beristirahat di salah satu tempat paling sunyi di Sumatera. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi para pendaki bahwa perjalanan di alam bebas selalu menyimpan resiko yang tidak diprediksi. Turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi kehilangan ini. Tragedi di Gunung Leuser ini jadi pengingat buat kita semua bahwa keindahan alam selalu berdampingan dengan risiko yang gak bisa dianggap sepele. Dari kejadian ini, kita belajar pentingnya persiapan, kewaspadaan, dan rasa hormat terhadap alam saat mendaki. Dan semoga cerita ini gak cuma jadi kabar duka,
tapi juga jadi pelajaran berharga buat kita semua. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Tulis juga di kolom komentar cerita apa lagi yang pengen kalian dengar di video berikutnya. Bye-bye.